Kebukaan soal cinta. Gimana Nil? Gimana diambil? Wah. Nah, hari ini spesial banget karena kita bakalan nemenin kalian selama 1 jam ke depan. Di sini tuh menarik banget karena kita bakalan bahas hal-hal yang benar-benar mencengangkan ya. Mencengangkan. Kenapa tuh? Yaitu fakta cinta. Terus kita juga bakalan bacain ramalan zodiak tentang cinta yaitu racun. Oke. Terus kita juga bakalan bacain curhat-curhat dari kalian di Dear Bucin, dan yang terakhir kita bakalan Q&A bareng. Nah, buat teman-teman semua yang mau curhat boleh banget nih, kalian bisa aja langsung email ke bucin.goplay@paragonpictures.id. Kalian bisa curhat tentang apa aja, nggak harus tentang cinta, bisa tentang sekolah, mungkin tentang kehidupan ya. Bebas berarti ya. Bebas pokoknya. Oke. Sebelum kita mulai, mau kasih tau aja misalnya kalian itu bisa juga traktir kita makan makanan apa aja. Ada cilok, terus ada juga nasi goreng komplit, ada juga nasi pecel, terus ada juga martabak spesial, terus juga ada encore, ada mind blown, dan ada lucky cat. Oh iya, buat yang bertanya-tanya, hari ini kita live ya. Yes, kali ini kita live lagi. Live banget pokoknya. Nah, hari ini tuh kita bakal bahas yang menarik dan banyak orang tuh pasti mengalami. Pastinya adalah kalian tuh pasti pernah kan mengalami cinta monyet. Wah, pasti sih ya. Kayaknya banyak orang tuh pernah ngalamin cinta monyet gitu. Iya, makanya supaya sobat bucin di sini pada ngerti nih, apakah yang aku sedang rasakan ini cinta monyet atau cinta benar, kita hari ini bakal kupas secara mendalam apa itu cinta monyet. Agak gimana gitu ya kalau bahas cinta monyet tuh. Iya. Oh, lu pernah gak sih cinta monyet itu? Kayak aku cinta-cintaan gak jelas gitu. Kayak berarti kan sukaan gitu ya sama orang. Pertama kali aku suka tuh aku SMP. Itu aku ingat banget. Cinta monyetnya pertama kali SMP. Iya, SMP. Aku suka banget gitu. Pas SMP tuh tiba-tiba kayak ada rasa kayak, oh kok kayaknya ada suka nih gitu. Biasanya tuh kayak sama temen luar beda kelas malah. Gitu. Iya. Orang bukan iya, ya? Terus kayak kok ngeliatin doang terus kayak suka gitu. Deg-degan bener banget. Kalau kasih suka kapan tuh? Aku tuh emang gampang jatuh cinta ya orangnya. Jadi aku tuh pertama kali cinta monyet tuh TK, guys. Tapi itu wajar gak sih, Kak? Pasti sih pernah kan yang pas TK tuh udah kayak pengen deket sama cowok. Nah, aku tuh waktu itu pernah banget kayak gitu. Jadi aku sekelas sama cowok yang aku tuh suka aja, nggak tahu itu apa ya, anak TK cuy, mau dihadapin apa gitu. Anak TK, tapi itu tuh sampai bener-bener berantem sama saudara aku sendiri. Kenapa karena tuh? Saudara Udah aku rebutan? Rebutan kita. Pokoknya kayak aku nggak mau pindah kelas, pokoknya kamu yang pindah kelas. Gitu ya emang. Dari kecil tuh emang udah apa ya, jiwa kompetitifnya tuh udah ada gitu ya. Oke, tanpa berlama-lama kita lanjut aja. Yang pertama kita bakal bahas apa, Onil? Kita bakal bahas fakta cinta. Nah, kita bakal bahas apa sih dan kenapa cinta monyet itu disebut cinta monyet. Padahal kalau misalkan bahasa Inggrisnya itu kalau orang-orang luar tuh biasanya puppy love. Puppy love, tapi kalau Indonesia cinta monyet. Iya kan? Guguk love kan nggak iya ya? Kayak kurang aja gitu. Gitu ya. Oke, boleh deh Oni langsung bacain fakta yang pertama. Karena istilah cinta monyet tuh lumayan terkenal tuh gara-gara dipakai orang pada akhir tahun 1960-an sampai awal 1980. Asal mula kata cinta monyet itu dipakai para psikolog akhirnya untuk kebutuhan penelitian tingkah laku, cara dan gaya berteman anak-anak remaja pada zaman itu. Gitu, jadi awal mulanya kenapa bisa disebut cinta monyet. Gitu. Jadi emang kayak zaman itu tuh anak di bawah umur tuh dianggapnya tuh belum layak gitu loh guys buat kayak pacaran, sama guru atau orang tua itu bilang kayak lu tuh masih terlalu kecil gitu. Jadi tuh di sana tuh diteliti dengan namanya cinta monyet ini gitu. Masih sembunyi-sembunyi juga biasanya. Jadi kayak dampak dari pandangan tersebut menjadi salah satu asal mula terkenalnya cinta monyet. Soalnya pada masa itu tuh anak-anak remaja itu pada backstreet. Nah, itu dia ya, banyak nih backstreet. Zaman ABG. Iya, zaman ABG ya. Oke, fakta yang kedua adalah kenapa namanya cinta monyet? Ada yang mengaitkannya dengan teori Charles Darwin. Wow. Yang dimana manusia itu katanya berawal dari monyet. Maka cinta monyet adalah cinta pertama manusia.
Ada yang mengaitkannya dengan ukuran monyet yang kecil seperti anak-anak sekolahan yang bertubuh kecil. Terus ada juga yang mengaitkannya dengan kebiasaan monyet yaitu mencari kutu. gitu. Sama halnya dengan cinta yang bisa jadi menjadi media pencarian jati ataupun pencarian cinta sejatinya. Ini jati diri ya guys, bukan kayu jati ya. Ada yang mengaitkannya dengan kebiasaan monyet yang suka bermain bergelantungan di pohon. Cinta monyet itu hanya cinta main-main dan gak ada kesungguhannya. Cuman main-main aja berarti Betul. ya. Wow. Ada lagi cat. Oke, kita ucapin makasih dulu buat Kakak Felix. Ayo. Makasih Kak. Gimana tadi? Makasih. Miau. Oke. You happy guys? Kasih Kak, kawaii. Oke, yang ketiga apa nih? Oke, yang ketiga itu ada cinta monyet tuh nggak melihat umur guys. Jadi cinta monyet tuh nggak selamanya cuman dilakuin sama anak kecil di bawah umur doang. Kadang tuh cinta monyet juga dilakuin sama orang-orang dewasa gitu. Jadi kayak misalnya udah dewasa tapi perlakuannya itu loh yang masih kayak anak kecil yang suka ngambek-ngambek segala macam gitu. Yang kayak misalnya tuh pas ABG nih masih labil-labilnya gitu. Cinta monyet juga mengartikan cinta yang belum serius. Ada yang berkata cinta masa remaja. Intinya cinta monyet itu hanya cinta dengan perasaan yang sementara. Cenderung tidak serius, bisa cinta pertama dan sering terjadi pada remaja gitu. Well, ngerti. Jadi cinta monyet itu bukan cuma buat anak kecil ya, tapi orang gede juga bisa ya. Bisa orang gede juga. Aduh, aku jadi takut nih. Lanjut, fakta yang keempat adalah ciri-ciri cinta monyet. Yang pertama, malu-malu kucing atau shy cat. Tanda atau ciri yang pertama ini apakah kamu cinta monyet atau enggak dengan si dia, yaitu kamu tuh malu untuk menyatakan cinta. Sampai-sampai waktu berpapasan atau bahkan lewat depan kelasnya aja, kamu tuh deg-degan banget dan salting sendiri. Kamu juga suka diam-diam kasih dia hadiah. Selain itu kamu juga suka curi-curi pandang hadiah atau cuma sekedar kirim surat atau sampaiin salam. Gemes sih. Apalagi nih ciri-ciri yang aneh? Ciri-cirinya itu juga bisa mencintai cuman karena suka gitu. Jadi Gimana tuh? Suka, jadi tuh kamu cinta lawan jenis tapi kamu nggak tahu kamu tuh kenapa cinta dia tuh kamu nggak tahu. Jadi kayak cuman karena kamu jawab tuh ya karena suka aja gitu. Iya. Berarti kalau kayak gitu tuh kamu berarti cinta monyet. Cinta monyet tuh soalnya timbul yang karena tuh kita cuman punya rasa suka gitu. Jadi kayak nggak ada alasan lain. Nggak ada alasan lain, bener. Biasanya hubungan yang terjalin karena cinta monyet biasanya tidak terlalu mengikat karena cinta monyet timbul dari rasa suka, belum melibatkan naluri dan hati gitu. Baik. Jadi kalau misalnya pacarnya menghilang tuh nggak ada beban gitu. Karena ya cinta monyet. Cinta monyet gitu iya ya. kayak cuman hahaha aja. Terus nih ciri-ciri yang terakhir nih adalah gampang ngambek dan galau. Nah, kalau misalkan kamu nih dikit-dikit marah sama dia karena hal sepele, itu berarti cinta kalian tuh ya cinta monyet biasa. Biasanya cuma marah, berantem, terus baikan lagi, kayak anak kecil. Makanya kalau belum dewasa, mending jangan cinta-cintaan atau pacaran dulu ya guys. Yang ada nanti hari-hari kamu diisi dengan galau, bimbang, gundah, gulana ya kan. Betul ya, terganggu nanti semuanya. Oke, jadi kalau misalkan disimpulin lagi ya, dikaitkan lagi ya. Jadi cinta monyet itu adalah cinta yang alasannya itu cuma karena suka, bukan karena ada alasan yang mendalam ya. Nah, coba aku mau tanya nih buat kalian semua yang lagi nonton, kapan sih pertama kali kalian suka dengan lawan jenis dan sama siapa? Coba kalian boleh coba cerita. kalian bisa komen. Komen, nanti aku sama Onil bakal bacain Bacain, ya. betul. Oke, let's Masih go. inget nggak nih cinta monyetnya siapa dan kapan? Ada bilang, oh sama Kak Onil kata Waduh. SMP, sekarang sama kamu. Wih, jadi gombal ya? Iya. Temen sekelas pas SMP. Aku SD kelas 1, kelas 2 sama Denny. Denny yang nonton. SMP kelas 2 sama partner mading. Lucu. Mau sekolah lagi. Coba bayangin gak sih kayak pas lagi nempel-nempel mading terus kayak gak sengaja kena jari. Oh iya, terus kayak ya gue didekan gimana nih gitu. Iya kan guys. deg-degan. Kuliah coba gue telat banget ya sih, nggak ada yang Apa? telat untuk mencintai seseorang ya. Oh iya, betul. Sama SD musuh main catur. Dari musuh gitu, biasanya bisa juga. Pas SD sama Mangki beneran. Kenapa tuh sama Mangki beneran? Kok bisa?
Temen seorganisasi. Adik kelas pas Cinlok SMP. ya. SMA lagi, gue ngomong SMA jadi SMA sih. Terus apa lagi nih? Pas SMA sama teman sekelas, ya. SD kelas 6 sama Devan ditembak di kolam renang tapi nggak aku terima karena akunya takut. Lucu banget. Oh, ada yang bilang katanya dia suka sama temennya gara-gara sering dicie-ciein. Oh, itu juga. Itu sih permasalahannya sering banget. Dulu pas sekolah tuh sering tahu guys. Kayak misalkan out of nowhere dicie-ciein sama teman sekelas terus kayak ya kebawa perasaan. Iya. Yang awalnya biasanya dicie-ciein jadi aduh kok lama jadi malu sendiri. Lucu ya dia. Iya. Pusing gitu ya guys. Lagi nih. SMA punya teman pulangnya searah tadi katanya. Oh. Sering pulang bareng. Pas Berawal SMA. nebeng. Berawal satu antar jemput nggak sih? Satu antar jemput ke sekolah swasta sering kan tuh. Apalagi masa-masa SD sama SMP emang iya aku setuju banget masa SMP. Hah, pas SMP sama guru PPL. Aduh. Biasanya guru PPL kan emang muda-muda sih. PPL tuh apa sih? Kayak guru PKL gitu, apa magang, guru magang gitu. Kayak guru honorer gitu. Iya, guru honorer kayak gitu. Oh, iya. Kalau dulu tuh di sekolah aku dulu ada lause ya, jadi kayak guru PPL itu kayak buat ngajar bahasa Chinese gitu. Oh, masih muda. Masih muda. Cakep. Sering terjadi ya. Iya, udah terjadi ya. Udah nih guys, mana lagi? Oh, pada ngirimin kita Laisik, thank you. Thank you. Apa? Sama guru kimia. Lagi kan? Lagi kan? Kak ini, Kak Domenico Bagas, wah, dia thank you, bilang Kak. first love-nya waktu semester 1 kuliah. Wow. Kita bilang makasih dulu Oke, kali ya. oke. Makasih. Miau. Terima kasih apresiasinya. Oke. Waktu SMP sama ketos ini. Ketos meresahkan nggak sih? Kalau misalnya SMP kan sama ketos, kalau kuliah misalnya sama ketua BEM. Sering Iya, kayak gitu. tuh. Bener banget dong. Ketua BEM ya kan, sekretaris senat. Gitu-gitu deh. Temenku akhirnya nikah sama guru PPL. Wow. Mencengangkan ya bun. Wah, ekstrim ya. Waduh. Sama adik kelas yang ternyata satu gereja. Waduh. Mantap. Teman virtual. Iya. Virtual. Aduh. Susah ya Nil ya. Agak susah ya emang. Gimana nih bun? Sama anak Twitter. Kok bisa? Kok bisa sih kak? Iya. Pas SMK sama anak Rohis. Wow, anak Rohis dipepet ya. SD kelas 6 semester 1 Keisha namanya. Weh. Keisha udah pesanan dari Marcel. Dulu first love pas-pasan di jalan. Wow. Kayak sama orang asing gitu ya. Sama Bapak Art aja mantap. Itu bukan cinta monyet lagi ya. Kayaknya Apalagi nih first love sama SD kelas anak Twitter ternyata ibu-ibu. dong ya. Ayo ya. Jadi kalian harus hati-hati sebelum menaruh hati kalian ya. Betul, apalagi virtual. Ya, susah ya tuh. agak susah. Oke, terima kasih banyak guys sudah cerita-cerita di komentar kali ini. Sekarang kita langsung aja lihat video highlight bucin minggu lalu. Bahas zodiak yang masih inget cinta monyetnya. Ya, kata lainnya mungkin susah move on kali ya. Oke, kayak masih teringat terus Iya, gitu. makanya. Siapa ya kira-kira zodiak kita ada nggak ya? Kira-kira ada nggak ya? Coba langsung aja Coba. kali ya. Yang Mulai. pertama adalah Cancer. Wow, sini siapa yang Cancer? Siapa yang ulang tahun Coba bulan komen yang Juli? Cancer. Nah, di Cancer ini sebagai zodiak yang sensitif, rasanya sulit sekali bagi Cancer untuk melupakan masa lalu. Apalagi yang berkaitan dengan cinta monyetnya. Zodiak Cancer akan mengingat siapa cinta monyetnya sampai kapanpun, meskipun dia udah menjalin hubungan asmara dengan orang yang baru. Wow! See, Cancer, how dare you? Kayak gitu ya. Cancer kamu ngeri banget. Ngeri banget, takut Iya, banget sama Cancer. iya. Oh, jangan mau sama Cancer ya? Mantap. Nah, Oke. Nah, kalau ada tambahan nih buat Cancer. Jadi Cancer itu nggak peduli apakah cinta monyetnya itu berakhir pahit atau bahagia.
Cancer akan tetap mengingatnya sebagai bagian dari perjalanan hidupnya. Gak salah sih, gak Memorable salah banget. sih. Gitu ya. Apalagi nih Onil? Yang kedua adalah ini dia zodiak aku sendiri, Leo. Wah, Leo ya ternyata. Leo yang memiliki lambang singa ini memang terkenal tidak akan setengah hati saat melakukan sesuatu. Wow. Passionate ya? Wah. Termasuk ketika dia pacaran sama cinta monyetnya di bangku sekolah. Meskipun orang sering menyebutnya cinta monyet, tetapi Leo menjalaninya dengan serius. Masa sih? Tidak heran apabila para pemilik zodiak ini akan mengingat cinta monyetnya seumur hidup. Gimana? Apakah benar? Apakah valid, Onil? Sebenarnya kalau inget ya pasti inget dong Pasti ya, inget ya. Pasti iya. Cuman mungkin nggak sampai yang ya kayak apa ya? Nginget-nginget terus gitu kayak masih nyariin gitu enggak sih. Ya. Cuma Iya. emang bagian dari hidup aja. Betul, gitu bagian kan. hidup. Iya. Lanjut nih ke Scorpio. Sudah bukan menjadi rahasia lagi bahwa salah satu sifat Scorpio yang paling menonjol adalah sangat sulit untuk percaya begitu saja dengan orang baru. Penuh antisipasi ya Scorpio ini ya. Hal tersebut menjadi alasan bagi Scorpio untuk tidak bisa melupakan cinta monyetnya karena dia tidak ingin sembarangan menyerahkan hatinya untuk orang baru. Terhadap cinta pertama, zodiak Scorpio kerap kali memperlakukan dia dengan protektif namun penuh cinta. Wow, gimana sih rasanya diprotektifin? Kasih tahu nih Scorpio, boleh komen ya Scorpio. Lanjut nih, apa nih? Oke, yang keempat itu ada Aquarius. Meskipun zodiak Aquarius sosoknya sangat tegas, tetapi tidak dengan hatinya. Waduh, berusaha dekat dengan orang baru rupanya tidak membuat Aquarius bersedia membuang bayang-bayang cinta monyetnya begitu saja. Wow, bahkan jika memiliki kesempatan, zodiak Aquarius lebih tertarik untuk menjalin hubungan lagi dengan cinta monyetnya daripada dengan orang yang baru. Oke, Aquarius. Oke, suka baca buku 2 kali ya Aquarius ya? Udah tahu endingnya tetap di Iya, betul. Aduh. Buku 2 kali. Iya, 2021. Waduh, mantap. Lanjut ya, zodiak berikutnya adalah Taurus. Bagi zodiak berlambang banteng ini, cinta monyet masih memiliki tempat spesial di hatinya. Walaupun hubungan asmara mereka telah berakhir dalam kurun waktu yang cukup lama. Hal tersebut tentu bukan tanpa alasan. Taurus masih memiliki harapan dan keyakinan yang kuat bahwa kelak cinta monyetnya itulah yang akan menjadi pasangan hidupnya. Jadi dia kayak, ya udah deh nggak apa, gue putusin lo sekarang, tapi ntar kita nikah ya, gitu. Soalnya dia kan dia memiliki keyakinan kuat kalau kelak cinta monyetnya ini yang akan menjadi pasangan hidupnya, gitu guys. Nah lanjut ini zodiak aku nih, zodiak aku. Wah, Pisces ya Kak. Pisces, oke. Tidak berbeda dengan zodiak lain saat jatuh cinta, Pisces juga memiliki sisi romantis yang sangat kuat kepada kekasihnya. Siapa kekasihku? Siapa? Ketika baru merasakan cinta, zodiak Pisces akan mencintai kekasihnya tersebut dengan sepenuh hati dan senantiasa memberikan seluruh perhatiannya. Bahkan jika hubungan asmara telah berakhir, rasa cinta Pisces untuk si cinta monyetnya tetap ada. Tetap timbul. Iya, soalnya Pisces itu rasa cintanya tuh membara-bara banget nih. Jadi kayak udah lama nih, misalkan kayak aku bahkan masih inget loh dulu kisahnya gimana dengan yang pas anak TK itu. Iya, bahkan tadi diceritain. Iya kan? Ingat banget. Emang, jadi Pisces itu meskipun udah lama tetap merasakan debaran sama yang lalu. Tapi dia setia dengan pasangan yang sekarang itu, Pisces tuh modelnya. Ya, pokoknya Pisces tuh the best son in the world lah ya. Oke, seru banget semua ya kalau misalnya ngomongin zodiak tuh emang gak pernah habis deh ya. Nah, coba aku mau nanya nih buat kalian. Kalian tuh zodiaknya apa sih? Coba nih di sini yang masih pada cinta monyet. Sebutin zodiak kalian di kolom komentar ya, kita mau kepo. Gemini, Capricorn, Pisces, Virgo. Libra. Ya semuanya ya. Kayak semuanya ya. Aquarius, Gemini. Gemini paling banyak ya. Dinosaurus dia bilang. Kenapa dinosaurus? Sagittarius, Kamis Pahing. Waduh. Bukan. Disebutin lahirnya juga. Leo, Bintang Kejora. Aduh. Sweet Corn. Sabtu Kliwon. Itu kan Pisces.
Pisces banyak yang Pisces ya. Asparagus ya, udah makin kacau ya. Oke, karena kita tadi udah mendengarkan ramalan tentang cinta, ini nggak afdol banget kalau kita belum ngobrol-ngobrol dan ngerespon curhatan-curhatan kalian nih. Jadi kita langsung aja masuk ke Dear Bucin. Wuhuu, teneng-teneng. Nah, di Dear Bucin kita mau ngapain sih, Aniel? Jadi di Dear Bucin itu kita tuh bisa Terima kasih Kak Emir Syalmari. Syalmari. Makasih. Nyaw. Kucing garong yang ada Un. Oke, gimana nih Laki Cat? Kita tuh akan Laki Dear Bucin. Di Dear Bucin ini kita akan membacakan dan memberikan jawaban dari curhatan yang teman-teman kirim ke email bucin di bucin.goplay@paragonpicture.id. Jadi selain cinta, kalian juga bisa curhatin soal oshi, teman, gebetan, guru, juga keluarga kamu. Jadi ceritain aja di Dear Bucin. Nah, kita mau baca ini sekarang. Oke, yang pertama ada siapa nih, Onil? Curhatan dari Ananda. Wah, katanya. hai Kak Ananda. Halo kakak-kakak, aku tuh masih bingung mau divaksin atau enggak. Pertama, aku tuh masih takut soal kabar-kabar miring yang masih beredar soal vaksin. Katanya inilah, itulah, jadi aku masih ragu. Yang kedua, aku takut jarum suntik. Nah, aku minta Kak Siska sama Kak Onil untuk ngeyakinin aku kenapa aku harus berani vaksin. Dan gimana sih Kak rasanya pas disuntik, aku lihat jarumnya panjang-panjang banget. Wow. Oh, jadi kamu takut divaksin? Apa ya? Karena sekarang itu ya kita lihat kan kondisinya kan juga belum membaik juga kan. Jadi kayak menurut aku ya, supaya kamu bisa berani untuk vaksin, kita harus ingat bahwa sekarang kita juga mendukung program pemerintah juga ya. Tolongin dong biar nggak terlalu serius, tolongin ya. Jadi kayak emang sekarang solusi yang ada adalah vaksin ya. Meskipun emang vaksin itu nggak menjamin kalian nggak kena COVID, tapi itu kayak bakal meringankan gejala juga. Dan bisa menimbulkan kalian tuh bisa ada kekebalan tubuh gitu loh. Yes. Walaupun emang nggak bisa 100% nolong kalian dari COVID, cuman kan kalian udah mencegah gitu. Iya, dan kalian juga ngelindungin orang-orang di sekitar kalian yang udah vaksin mungkin ya. Jadi sekarang supaya kita Indonesia bisa menjadi sehat, kita harus mau divaksin. Vaksin, jangan lupa vaksin guys. Gak sakit kok ya, kayak bentar banget ya. Iya, bentar banget. 1 detik udah. Sakitnya tuh nggak sesakit yang kamu bayangin pokoknya. Jadi tuh pikirannya harus kayak, wah nggak sakit. Jadi biar kamu berani gitu. Masih sakitan sakit hati ya? Betul! Sakit hati itu. Kalau vaksin tuh mungkin efeknya misalkan ada yang lapar, bisa makan enak. Kalau sakit hati kan kayak, ngapa-ngapain sedih gitu ya kan. Oke, lanjut ke curhatan berikutnya nih dari Kak AA. Kak AA kali ya. Kak Sis, Kak Onil, aku abis kenalan sama cewek di aplikasi dating online gitu. Kalau dari fotonya sih cantik ya Kak, kita ngechat udah lama banget di aplikasi itu. Tapi cuma sebatas chat, belum pernah kirim-kiriman foto, pap atau video call. Wow. Terus pas diajarin ketemu, dianya masih belum mau. Katanya masih malu. Aku harus gimana ya Kak? Aku udah terlanjur jatuh cinta. Tapi belum ketemu. Nah, aku takutnya pas ketemu nggak sesuai. Gimana ya Kak? Aku nikmatin perasaan ini aja atau gimana? Aku bingung ya. Berat sekali nih. Karena menurut aku tuh wajar juga misalkan kayak orang nggak pengen kirim pap misalkan. Karena kan emang ya aplikasi dating online gitu. Karena menurut aku kalau misalkan antara cewek dan cowok emang tujuannya mencari kekasih atau mencari teman, pasti dia kan nggak ragu nih buat nunjukin kayak diri dia tuh gimana, ya nggak sih? Betul. Jadi mungkin kamu harus sedikit berhati-hati atau mungkin sedikit agak ditahan dulu perasaannya gitu, sebelum difiksin perasaannya. Kalau menurut Onil gimana? Jangan terlalu digasin dulu gitu, santai dulu aja gitu. Kayak dia lihat dia. Maksudnya kan kalau misal apalagi itu belum tahu muka aslinya gitu. Cuman kayak dari foto doang, kan nggak tahu juga misal orangnya baik atau gimana gitu. Sekarang kan makin gimana gitu ya kan kalau virtual. Jadi tadi ada yang jawab kayak gini, saya minta papanya sambil megang KTP, jadi dia nggak mau. Ya iya dong. Gimana sih? Terus apa lagi nih? Iya, terus ya kayak misalnya kamu ya coba aja kalau misalnya dia belum ngasih kayak minta lagi gitu. Kalau emang bener kamu udah minta banyak nih misalnya gitu atau minta video call atau apa dia bener gak mau, ya kamu
pantas sih kalau curiga. Iya, tapi emang segala sesuatu tuh jangan terburu-buru dulu ya. Iya. Karena bisa aja cewek itu misalkan agak risih, misalkan kayak langsung di pap dong gitu kan. Oh iya benar-benar. Iya betul. Iya kan, jadi emang harus smooth like a criminal. Lagu dong. Oke, lanjut nih. Siapa nih? Dari Tommy. Oke. Wah, permisi kakak numpang curhat. Iya. Silakan. Saya punya teman orangnya gampang ngambekan banget, godain dikit ngambek, aku main sama temen yang lain ngambek, terus kalau lagi main game terus dia kalah, ngambek. Saya harus gimana ya kak ngadepinnya temen yang dikit-dikit ngambek, masalahnya doi cowok juga kak. Cowok. Benar. Kan dari Tommy. Aduh gimana ya? Hai kak L, bintang. Makasih lah tiketnya. Makasih. Nyo. Dari Tommy, mas saya. Oh enggak, ini kan bukan cinta-cintaan doang. Oh iya, ini temen ya? Iya. Kebayang kita. Oke kan, jadi rada aneh. Oh dia aja kayak ngerasa aneh gitu temen cowok tapi ngambekan. Menurut aku tuh gimana ya kalau punya temen ngambekan tuh ya? Pertama sih bilangin dulu sih baik-baik gitu, kayak misalnya alasannya apa? Iya alasannya kenapa kok lu suka ngambek-ngambekan kayak gini gitu. Padahal kan juga masih suka temenan, masih main bareng gitu. Menurut aku sih nggak apa-apa, harusnya jangan ngambek gitu sih. Iya sih. Dan kayak ya gitu sih ya. Udah intinya apa yang Onil bilang bener ya. Jadi pokoknya diajak ngomong dulu nih teman kalian. Baru kalau misalkan dia makin menyebalkan tuh gimana nih? Iya, makin menyebalkan solusinya adalah mana lagi? Iya, jaga jarak sih, jaga daripada jarak. kamu yang kesal sendiri. Betul, kan. daripada jadi toksik nanti pertemanannya. Toksik nggak tuh? Oke, curhatan berikutnya dari Kak Rizal. Hai Kak, kebetulan hari ini aku ulang tahun. Tapi karena nggak ada yang ngasih aku ucapan selamat, jadi aku mau diucapin selamat ulang tahun sama Kak Onil dan Kak Siska. Makasih. Wih. Kita nyanyiin kali ya. Oke. Buat Kak Rizal. Buat Kak Rizal. Ya berarti Kak Rizal. Oke. Oh. Tuh, 2, 3. Happy birthday Kak Rizal. Happy birthday Kak Rizal. Happy birthday, happy birthday, happy birthday Kak Rizal. Semoga bahagia, panjang umur, segera menemukan pasangan mungkin. Betul, ya, amin. lagi cari, makin sukses, lancar rezekinya ya Nil. Lancar rezekinya, yang paling penting sekarang juga sehat-sehat. Yes, exactly. Jangan lupa takdirnya Kak Rizal ditunggu ya, Ditunggu, buat Kak kita Rizal. kalau Go Play. Oke, wih, ada yang terakhir nih, Onil, ada yang terakhir nih. Wah. Coba. Oh ini dari DM ya. Hello admin, I wanna say thank you buat kegiatan JKT48 yang ada di GoPlay. So fun di keadaan yang sulit ini dan kebanyakan overthinking selama PPKM. Kegiatan JKT48 di GoPlay sedikit meringankan beban pikiran. Lihat mereka di layar dengan bercandaannya yang bikin ketawa, buat imunitas penontonnya naik termasuk aku pribadi. Nggak minta harus siapa member yang bakalan datang dan nggak minta durasi yang berapa lama. Yang penting mereka nemenin di hari-hari aja udah seneng banget. Thank you ya, semangat juga buat Om dan staff di sana, tetap jaga kesehatan. Yeay, terima kasih ya. Terima kasih Kak Nayuma Audita. Nayuma Audita, terima kasih dukungannya. Tapi emang GoPlay ini benar-benar menghibur banget ya. Kayak kita tuh selalu ada menemani hari-hari kalian loh. Betul. Jadi jangan lupa untuk selalu pantengin program-program di GoPlay ya semuanya. Terima kasih juga udah jajanin kita nih. Ada Kak Dika jajanin kita nasi goreng. Oh, terima Kak kasih. Hafiz jajanin kita sushiro sama nasi goreng, dan Kak Adi jajanin kita takoyaki. Terus ada siapa lagi Onil? Ada Tiara nih jajanin kita cilok. Wah, terima kasih kakak-kakak. Oke, kita tadi udah bahas racun. Dan kita udah ngomongin tentang curhatan kalian juga. Kita langsung aja lihat video highlight gemes minggu ini. Let's go. Balik lagi sama kita di segmen Ketemu Bucin. Nah, karena kemarin pas kita tapping udah ada nih yang paling banyak traktir kita jajan. Terus kakak ini juga udah terpilih untuk ngobrol sama kita. Wah, siapa ya? Siapa ya? Ini dia. Langsung aja ya.
Sawadika. Hai. Hai. Wow. Hai kakak, siapa nih? Siapa di mana? Oh, hai Kak Ferdi. Kak Ferdi, Osinya siapa? Kalau aku sih Osinya Bioni. Bioni ya. Iya. Kak Ferdi mau nggak cerita sama kita nih tentang cinta monyet? Kak Ferdi ada nggak yang mau diceritain tentang cinta monyet? Cinta monyet ya. Waktu itu sih cinta monyet Wes. terakhir pas SMP. Oh gimana tuh Kak ceritanya? Pas SMP tuh. Waktu itu kan aku anak baru pindah ke sekolah baru kan. Terus waktu itu ada satu cewek cakep banget. Pokoknya kayak primadona sekolah lah. Terus waktu itu kita pas kelas 1 SMP kita ada ini pentas seni gitu. Terus aku tampil kan. Aku ada ngedance gitu. Oh, kakak ngedance nih dulu pas SMP? Dulu. Oke. Terus habis itu dia nyamperin, dia bilang kayak, ih kamu keren banget. Berawal dari Nancy ya. Terus? Langsung baper. Tapi dulu nggak ngerti gitu, kayak apaan nih kok ini kayak deg-degan ketemu dia gitu. Jadi kayak langsung lewat gitu di itu. Tapi belum sadar gitu ya. Terus akhirnya gimana? Mencurahkan dikit, jadi kayak bingung. Akhirnya gimana kakak ngejar ceweknya nggak? Ngejar, Cuman apa Kak Ferdi? gagal. Oh gagal. Wah. Iya. Tapi kakak tuh termasuk bucin. Kali kan dulu. Oh iya. Tapi Kak Ferdi ini termasuk bucin atau enggak Kak? Aku sih kayaknya aku rasa aku bucin sih. Oh, ternyata. Emang bucinnya kenapa tuh? Iya, bucinnya gara-gara apa? Kayak waktu kalau misalnya udah suka sama satu cewek, pasti udah nggak ngeliatin yang lain gitu. Oh. Mungkin lebih cakep. Oke. Satu tujuan ya. Tapi bagiku ya udah gitu. Oh mantap. Kak Ferdi, semoga Kak Ferdi bisa mendapat yang baik ya Kak ya. Amin, ya. Mungkin Kakak nanti tiba-tiba papasan sama siapa lagi kan, terus langsung mengejar terus langsung dapet deh. Dapet ya, nggak gagal lagi, semoga ya. Amin. Semoga Kakak juga lancar-lancar JKT-annya ya Kak. Semangat dan jaga kesehatan terus Kak Ferdi. Sehat-sehat. Dadah. Dah Kak Ferdi. Thank you. Nah, seru banget guys. Sekarang kita lanjut ke segmen yang menarik lagi nih. Yaitu adalah kita akan Q&A. Nah, kemarin kan kita udah bikin Q&A di Twitter @paragonpix dan di Twitter kita berdua juga ya, Anil ya. Dan sekarang kita bakalin langsung bacain pertanyaan yang udah kalian taruh di kolom reply Twitter kita nih. Langsung aja coba. langsung ya. Apa nih? Kita mau jawab-jawab. Pilih dulu kali ya. Ah. Wah, ini nih Apa dari nih? KN1NDIJ3. Wih. Lebih suka orang yang terus terang atau diam-diam tapi lebih suka orang yang terus terang atau diam-diam tapi perhatian di belakang? Kamu sukanya apa? Terus terang sih. Kalau aku juga Iya, terus kan? terang. Soalnya kalau diam-diam kitanya nggak tahu gimana mau Iya. responnya ya kan. Gak suka banget orang yang bertele-tele gitu. Betul ya. Jadi langsung aja gitu to the point. Oke, aku nih ya sebentar. Ini ada out of topic tapi kita jawab aja lah ya. Boleh. Rekomendasi film Thailand dong. Mau maraton mumpung di rumah aja nih Onil nih. Kalau film mungkin Onil ya. Aku sih jurusannya series kalau aku. Oke, kalau film mungkin Friendzone ada tuh. Friendzone. The Gifted gak sih? Series juga dong. Oh itu series ya? Iya, Iya kenapa kan? dong? Makanya kan aku bilang. Terus Love You My Arrogance ada juga tuh bisa ditonton.
Jadi series apa lagi tuh kan? wah, series banyak ya. Banyak banget. Attack of Thousand Stars. Iya. Oke, lanjut lagi nih, lanjut. Oke, Kak Siska. Oke. Coba ya. Ada yang bilang nih, gimana menghadapi komentar orang tentang kebucinan kita? Menurut aku ya, sebagai cewek bucin ya, kita berdua kan Iya, cewek bucin ya, bucin. meskipun nggak tahu orangnya di mana jauh Iya. maksudnya. Jadi mengomentari ini mungkin kita menghadapinya dengan percaya diri. Karena kita harus tahu kalau misalnya kita bucin itu bukan berarti kita tuh kayak menyeramkan gitu gak sih? Karena kan Iya. orang bilangnya kayak, ya lo bucin lo kayak too much banget sih suka sama orang. Padahal tuh ya enggak, ya ini adalah cara orang untuk menunjukkan rasa cintanya dia terhadap seseorang gitu. Kalau Anil gimana? Iya, kalau menurut aku sih ya kalau selagi maksudnya bucin kan nggak selalu negatif gitu ya kan. Ada juga yang dengan bucin gitu, misalnya bucin ke idola itu cara bahagianya mereka gitu misalnya ya kan. Ya betul banget. Jadi ya lakuin aja selagi itu positif, jadi nggak usah dengerin deh. Iya betul banget, yang penting kan kalian happy kan? Betul. Oke nih banyak banget pertanyaannya menariknya Wow. nih. Ada yang nanya nih, kalian Apa ya? lebih milih perasaan walau itu menyakitkan atau nyaman tapi hampa? Oh my god. Kamu apa? Kalau aku mending menyakitkan aja. Iya kan? Soalnya sakit hati tuh Iya. Jadi menurut aku kalau misalnya menyakitkan ya kalau apa? Dari Kak Felix. Hidup bucin. Terima kasih Kak Felix. Thank you Kak Felix. Makasih. Makasih. Miau. Astaga, Wah. kita udah lama banget gak pose-pose cute Iya. gitu gak sih? Jadi kita berdua sepakat untuk milih perasaan yang menyakitkan ya, Iya. daripada nyaman tapi hampa. Iya, hampa Kayak tuh kurang gak enak berwarna banget. Iya. hidupnya tuh. Gak enak banget guys. Oke, lanjut lagi nih ya. Wah banyak banget pertanyaannya. Wah. Gimana ya menurut kalian apa yang harus kita lakukan jika kita hanya dijadikan pelampiasan untuk move on-nya orang lain? Sakit sekali everybody. Ini banyak caranya sih. Kalian tuh mau cara yang kayak baik atau cara yang balis menyakitkan? Kalau misalnya cara yang baik, kalian tuh misalkan ya udah kalau misalnya kalian emang udah cukup, kalian harus kasih tau kayak oke, enough, gue nggak mau menyakiti diri gue lagi dan pergi. Kalau cara yang balas nyakitin apa tau nggak? Bikin cewek itu baper juga sama kalian terus kalian pergi. Real Jahat ya? balesan Iya. jadinya. Kalau menurut Onil gimana? Menurut aku kalau misalnya kayak gitu, ya cari tapi bukan dijadiin balas dendam lagi gitu Kak. Jadi seriusin lagi aja gitu. Cuman takutnya malah dia kenal lagi ya. Iya. Jadi kalau misalkan emang kamu lagi merasa menjadi pelampiasan orang, yang bisa menolong kamu adalah dirimu sendiri. Jangan biarkan dirimu menangis malaman Iya. hanya demi menjadi pelampiasan ya. Apalagi nih Onil? Bagaimana jika kamu berada di posisi mencintai seseorang yang masih mencintai masa lalunya? Oh my gosh. Oh my god. Coba gimana Onil? Menyakitkan sih ya, sedih ya kalau misalnya tahu ternyata masih ya gimana ya omongin. Terus kalau misalnya emang gak bisa tinggalin gak sih kalau Iya. gitu. Soalnya masih sama masa lalunya susah kalau kayak gitu. Ya sih, aku juga setuju banget. Yang itu kan pasti kan nyakitin banget ya guys. Tapi emang kalau misalkan dia aja masih belum lupa sama masa lalunya, berarti kan dia tuh orangnya belum kayak komitmen buat yang Betul. baru kan. Jadi kayak emang jangan pernah ngabisin waktu kalian dengan orang yang kayak apa-apa ungkit-ungkit. Iya, Bapak ungkit-ungkit kayak masih apa ya? Ke kalian tuh masih kayak ya nano-nano gitulah, nggak Nana, sama DA. kayak masih ragu-ragu gitu. Wah, dua tiket Wah, lagi. tiket dari Kak Indah. Dari Kak Prasetya. Indah Prasetya, terima kasih. Makasih. Miau. Wow, kita sudah menjadi miau. Wah, apa nih? Nanon. Wah, Weh, nanon. jangan sebut-sebut anon. Nih, ada lagi nih. Mau nanya buat Onil dan Pisiska, kalau misalkan kalian berdua jatuh cinta tapi bertepuk sebelah tangan, mau tetap lanjut untuk jatuh cinta atau dipendem sampai benar-benar nemu kebahagiaan yang lain? Soalnya lagi ngalamin. Kalau menurut aku yang penting itu kalian harus mencoba dulu sekuat tenaga kalian. Kalau misalkan kalian emang capek dan dia ternyata emang nggak
menepuk tangannya. Kan sebelah tangan ya. Iya. Ya udah berarti emang tandanya oh ya udah berarti kayak dia tidak belong untuk kita gitu. Tuh. Tapi kalau misalkan kalian mau pendem sampai benar-benar nemu kebahagiaan itu it's okay juga karena itu kan it's your choice. Ya pilihan orang sih, balik lagi kayak maunya gimana gitu. Kalau misalnya kaliannya emang nyaman dipendem-pendem aja ya silahkan. Tapi kalau Iya. misalnya emang sebenarnya ada yang ganjel nih, ya udah ngomongin aja gitu. Walaupun ya nggak tahu apa nanti bakal jawabannya apa gitu. Setidaknya Betul udah ngomong biar banget. bikin lega gitu. Terus ada yang bilang lanjut sampai terbukti tidak worth it. Oh, mantap banget ya Sangat Mas. ini ya. Ada yang bilang lanjutkan aja siapa tahu jodoh. Wow, ini dia nih keoptimisan yang harus dipupuk dalam Ini orang-orang. sekali. Lagi. Gimana caranya move on setelah di friendzonin kurang lebih 5 tahun? Pertama nih, ini banyak banget yang bisa kita breakdown. Oke. Kenapa friendzone ya kan? Kedua, kenapa bisa sampai 5 tahun gitu? 5 tahun ini kalian tuh nggak suka sama cowok lain gitu atau cewek lain gitu kan? Kalau Onil gimana nih nanggepinnya? Friendzone 5 tahun tuh, 5 tahun kan lama banget ya. Tapi kalian tetap kayak udah di situ-situ aja gitu. Mungkin emang kalau misalnya orangnya kan ada maksudnya yang udahlah temen aja gitu biar apa ya, mungkin nanti kalau misal pacaran takutnya jadi putus, nanti malah jadi nggak apa namanya? Kayak takut untuk kehilangan sahabat nggak sih? Iya betul, jadi kayak takut ngambil keputusan. Tapi kalau friendzone juga jadi kayak nggak tahu. Tapi kalau friendzone-nya udah saling ngungkapin gitu agak ribet juga sih maksudnya. Caranya adalah ya jadi teman aja nggak sih? Berarti kayak friendzone kan ya udah kayak kamu mau lanjut atau mau jadi teman gitu. Iya, Kalau misalkan emang dia nggak jawab ya udahlah, berarti emang kenapa dia nggak jawab gitu. ditanya lagi gitu perasaannya sebenarnya tuh kita apa sih gitu. Bingung, Ya nggak sih? bingung banget friendzone tuh gimana? Gak relate gak sih kita tuh sebenarnya? Gitu, tapi kayak ya Jadi udah. ya bener, Kita bener. berusaha membantu Iya. kalian sebisa Semoga jawaban kita membantu. pengetahuan lewat fanfic ya guys. Lanjut. Kak, cara hitung luas cinta segitiga gimana? Weh. Cinta segitiga. Dengerin lagu Only to the JKT48. Apa nih? Onil mau nanya, bener gak sih kalau cewek itu bisanya cuma nunggu aja nggak bisa ungkapin duluan ke si cowok? Enggak, kata siapa? Belum tahu dia. Iya, belum tahu. Apa nih? Yo, apa? Gas lah, mau Gas. langsung. Iya. Jakandur Jumanji. Apa tuh? Jangan kasih kendor Jumanji lupa. Oh. Iya. Jadi pokoknya zaman sekarang ini ya 2021 itu aduh bukan zamannya lagi cewek tuh kayak aku menunggu dia Iya, untuk kayak cuman- nyamperin aku duluan. Sekarang mah lanjut aja Lanjut langsung. aja, kasih tahu aja. Mau kayak gimana juga langsung aja kasih tahu. Tapi Onil kalau misalkan nanti nih udah misalkan 5 tahun, 6 tahun lagi, 7 tahun lagi misalkan mencari jodoh, kamu bakalan berani nggak buat kayak nyamperin duluan buat kayak I like you? Oh, berani sih kalau Iya. misalnya, misalnya nih, misalnya udah ada punya hubungan tapi kayak dianya lama banget nih gitu kan. Terus habis gitu, ya udah, sebenarnya tuh gini gitu, biar langsung aja. Iya. Udah lama gantung terus kan, ya nggak sih? Iya sih bener banget. Jadi kayak ya buat cowok jangan ragu untuk memulai dan buat cewek juga jangan ragu untuk memulai. Iya. Sama-sama jangan ragu. Sama jangan ragu ya berarti. Iya. Apalagi nih? Gue lihat-lihat mantep nih Onil. Wih, Wede. Onil laki. Yang mantap. Oh ini Mantap. negara demokrasi berhak mengeluarkan pendapat. Wih. Weh. Hak bersuara ya guys. Kalau ditolak gimana? Ya nggak apa-apa, chat lagi. Gak apa-apa. Banyak guys. Aku pernah dulu pas SMP kelas 1 di kalau nggak salah. Sebelum masuk JKT, ngungkapin duluan. Oh iya, Iya. terus gimana akhirnya? Enggak lah, ditolak lah ya, diterima. Dulu mah gue belum glow up, lihat aja. Wah, lihat kasusnya sekarang. Biarin aja dulu tuh. Apa nih? Kasih paham. Kasih paham gimana guys? Menyesal. Ya, coba nih. Gimana sih cara move on dari orang yang belum kita miliki? Ya. Coba ya. Gimana? Kita tuh cuma bisa mencintai dia dalam diam tapi gak berani ngungkapin. Coba, ini susah nih. Susah ya? Susah, gue juga gini masalahnya. Iya kan ya. Jauh lagi orangnya. Kalau Anil gimana menurut kamu?
Move on dari orang yang belum kita miliki. Kita move on, boleh kita kayak belum memilikinya Iya, ya. bahkan dimilikin aja belum. Ya gimana nih? Tergenggam aja belum. Iya, Udah elah. dilepas lagi. Iya. Aduh. Laki. Ya ampun. Wah, lagi kan. Jadi Terima Kak kasih, Feli, Kak Feli. terima kasih. Yuk, jadi kucing lagi yuk. Makasih, makasih, makasih. Jadi tips dari kita move on dari orang yang belum kita miliki adalah pertama ya back to basic ya, berusaha dulu. Iya. Kalau misalkan emang nggak bisa ya udah berarti emang harus move on. Gimana caranya? Udah paksa move on gitu ya. Paksa, biarkan, ikhlasin sih. Ikhlasin paling penting. Ikhlasin. Iya, ikhlasin. Nggak mau. Nggak mau. Apalagi? Pengen terus keep kontak sama mantan. Pertama kenapa? Iya. Oke. Kenapa? Tapi takut makin sakit suatu saat. Aku harus ngapain ya? Pertama kenapa? Iya. Terus kalau emang masih mau kontakan, kenapa dijadiin mantan? Gimana? Iya. Tapi sebenarnya kalau udah jadi mantan tuh ya bukan berarti kayak kita memutus tali silaturahmi Iya sih, juga betul. kan. Kayak ya udah jadi teman aja. Cuma kan ya kayak nggak harus kayak Nggak harus intens lagi. intens lagi, bener nggak? Kalau intens kenapa putus? Iya, betul. Iya kan? Kenapa dijadiin mantan? Aku harus ngapain menurut Kak? Menurut aku kakak harus apa ya? Ya udah jangan merasa sakit lagi kalau misalkan emang udah jadi mantan ya. Karena kan emang ya udah emang cuma jaga hubungan pertemanannya aja gitu loh. Jaga pertemanan, betul. Apalagi nih Nil? Menurut kalian nih, Kak Onil lebih sakit mana? Kehilangan kenangan dengan orang itu atau kehilangan orang itu tanpa kenangan? Lebih sakit. Iya, lebih sakit mana? Kehilangan kenangan dengan orang itu. Iya, betul sih. Bentar deh, gue mikir dulu. Susah Lebih sakit dulu. Kehilangan kenangan dengan orang itu atau kehilangan orang itu tanpa kenangan? Kehilangan. Kenangan lah. Iya, kehilangan kenangan dengan orang itu, iya. Karena kan kenangan yang nggak bisa bikin kita move on. Betul, iya. Kenangan yang bikin susah lupa. Yes, exactly. Iya, kalau kehilangan orangnya tapi tanpa kenangan kan ya udah kan kayak stranger aja nggak sih? Kan jadi kayak aduh seru banget deh. Kita dikit lagi kali ya. Apalagi ya? Apa nih? Udah kali ya? Banyak nih ada nih. Susah nih. Apa tuh? Gimana cara kita bersikap sama orang yang dulunya deket sekarang jadi asing? Dulunya deket sekarang jadi asing, mungkin kayak ya berteman aja kali ya. Kalau misalkan dulu mungkin ditanya kenapa kamu menjauh gitu kan. Nah coba aku mau tanya nih buat para buciners di sini, gimana sih suasana hati kalian saat ini guys? Coba ya komen di bawah ini. Komen, curhat-curhat, sedih. Kalau kenapa tuh? Wih, mendekat kalau udah sukses. Lagi happy, pusing PPKM. Wah semangat. Deg-degan mau ujian, semangat kak. Sangat mau ujian. Jadi kan mau video call calon pacar. Waduh. Ini nih baru laki. Galau drakor, wow. Kangen Kak Onil. Bahagia udah kelar UAS. Wah mantap, udah keluar UAS. Belum move on. Waduh, kangen teater Kangen sama. teater. Deg-degan ketemu Nanon. Aduh. Sedih suka ditikung teman sendiri. Aduh, tikung balik. Gak apa-apa kamu sekali tikung. Besok langsung wait. Iya. Nyalip besok. Nyalip, langsung nyalip. Sedih besok UAS, semangat UAS. Senang UASku nilainya A. Wede mantap. Aku ulta happy birthday. Sedang membadut. Ngebadut terus ya. Gak apa-apa, hobi. Kak Onil dan Siska bijak ya jadi naksir. Iya. Kangen Desember aku ulta loh, oke. Ingin marah, doi nggak ada kabar terus. Waduh, kenapa tuh doi nggak ada kabar? Tuh? Ketiduran kali ya? Curiga sih ya, kamu masa ketiduran sih jam segini? Iya. Positif aja dulu ketiduran. Ingin marah nggak punya doi, ya nggak apa-apa. Apalagi nih? Ngegabut, kangen songkang. Waduh, pada itu ya, tersongkang-songkang ya? Ketiduran sampai seminggu. Oh, maksudnya cowok tadi. Jauh banget sih. Wah gila, sangat beraneka ragam ya suasana hati para buciners di sini nih. Gak kerasa kita udah
sampai di penghujung acara. Iya. Ya, gimana nih? Udah seru kan bucin hari ini? Seru banget ya ternyata bucin ya. Wah, gila banget kayak kita tuh mengorek berbagai penyakit hati atau misalkan kayak persoalan soal kok penyakit hati sih kak? Gue penyakit hati. Gue tadi pagi baca khotbah tentang penyakit hati, misalnya kayak mengorek tentang kayak persoalan iya betul, hati, persoalan bukan penyakit cinta. hati. Iya. Jadi kita semua mau bilang makasih dan mau thanks buat semua yang udah nonton dari awal sampai habis. Terima kasih juga buat kalian yang udah traktir kita makanan-makanan enak. Dan jangan lupa untuk terus saksikan program dari GoPlay dan saksikan Bucin minggu depan. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Aku Siska. Aku Onil. Pamit undur diri. Dadah. Dadah.